Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat dan pemirsa semua, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial ya. Ini anti jeglek ya. Ini ada permintaan untuk tes di listrik 900 untuk las dan lain-lain. Dan ini kebetulan pesanan dari Bapak Sumarno Wonogiri ya, kebetulan itu di dekat daerah saya ya, di Jatipuro. Oke. Dan bagaimana, apakah ini nanti bisa untuk las listrik 900 tidak jeglek dan untuk alat-alat yang lain, dan ini beratnya sekitar 2,5 kilo ya. Bagaimana caranya? Langsung kita coba, langsung ke TKP. Ingat, like dan subscribe itu gratis. Selamat menonton. Oke, yang pertama-tama kita sediakan ini mesin las, dan ini kacamata hitam, bisa pakai topeng las untuk keamanan karena kita akan las. Dan ini kita sediakan, nih saya sediakan MCB, bisa dilihat 4 ampere Schneider standar PLN, dan ini masih anyar keneh ya, masih baru ya, biar nanti kita tes bersama-sama ya. Ini lasnya, dan kita butuhkan ini, saya akan mencoba kawat 260 ya, besar ini lumayan. Dan ini besi untuk ngelasnya, ini sekitar paling tebal nih 3 mili lebih ya. Kita akan coba. Dan ini anti jeglek, ini lagi diuji coba, pesanan dari Pak Sumarno Wonogiri ya. Mohon maaf, besok siap dikirim. Ini dicoba dulu sekalian tutorial. Oke, kita tanpa anti jeglek dulu. Kita pakai MCB 900 ya, 4 ampere, karena listrik saya 1300, dan ini untuk pembatas. Jadi kalau di rumah Anda listriknya 900, nggak usah pakai MCB, karena ini hanya untuk pembatas dan untuk tes, supaya nanti jelas cara kerjanya. Dan kita coba dulu ya, kita hidupkan dulu, kita atur skalanya. Saya skala di langsung besar saja, ini langsung besar di skala 110 tanpa anti jeglek. Ini Zumimo 120 lasnya. Kita pakai kawat 2,6. Oke, langsung kita coba dulu apakah jeglek. Ini kita coba dulu, dan nanti kita langsung pakai anti jeglek. Oke, kita ini dulu, kelihatan ya, yang penting kelihatan. Dan ini capitan buayanya, posisi sudah on. Kita nyalakan dulu. Sudah on di skala 110 ampere. Kita akan langsung coba ya. Kita akan langsung coba pakai kacamata hitam, kalau enggak pakai topeng untuk ngelas demi keamanan. Oke, kita langsung coba ya. Bisa dilihat trip semuanya, sampai depan juga ikut trip ya. Jadi di 900
di ampere 4 ampere tetap jeglek. Ini baru belum di news ya. Dan ini tadi skala di 100, hampir 120, kita kurangin lagi. Kita di skala, ini bisa dilihat skala berapa ini, skala 95 110 100 ya. Kita skala 100, apakah masih jeglek? Langsung kita coba. Ini belum tanpa anti jeglek ya. Kita nyalakan dulu, tidak ada di skip. Oke, ini tanpa anti jeglek di skala 100 ampere pakai kawat 26. Dan kita coba lagi. Kita coba lagi. Bentar. Trip lagi, gelap lagi. Oke. Dilihat semua trip. Nah, kita nyalakan pakai HP ini. Kita nyalakan lagi. Semua trip. Ya, karena tidak kuat tanpa anti jeglek. Oke, udah nyala. Kita kembali lagi ke tujuan awal. Oke, sudah 2 kali trip di skala 100 saja trip, dan kita pakai anti jeglek. Kita pakai anti jeglek dulu. Nih, dan sebelumnya kita ukur dulu resistensinya. Oke, bentar. Jadi seperti skema itu ya. Jadi kalau resistensinya Anda tidak paham, tidak akan berhasil membuat anti jeglek ya. Jadi ini 2,5 ohm ya. Kawat 2 mili sampai 2,5 ya. Saya pakai 2 mili dan kita ukur dulu pakai tester. Apakah benar-benar 2 ohm. Jadi tanpa dites pakai tester nggak paham, dipastikan alat ini tidak berfungsi. Jadi kita singkirkan sebentar. Kita tes dulu bentar ya. Keadaan masih off di MCB. Oke. Kita tes dulu ini. Yang ini out, yang ini in. Gini saja yang penting kelihatan. Innya yang ada colokannya. Kita tester dulu di skala ohm. Oke. Kita skala ohm gitu. Oke. Kita tes dulu berapa ohm nilainya satu persatu. Bisa dilihat 2,45 sebelah. 2,45 tadi ya. 254. Oke. Oke, sekarang kita colok dulu. Kita taruh sini saja. Kita sediakan tadi besinya. Yang penting kelihatan.
sebentar. Ini kita pindah dulu ke sini. Alasnya kita pindah saja. Oke. Masih kelihatan. Posisinya di 100 ampere. Tadi jeglek ya, 2 kali jeglek. 110 sama 100 ampere tetap jeglek, udah 2 kali. Dan kita on kan. Ya, udah nyala. Ini bener 2 ampere, 2 ampere, 4 ampere ya. 900, posisi masih di 100. Kita coba. Itu masih nyala semua ya, bisa dilihat. Tadi resistensinya 2 ohm, 2,5 ohm, maaf. Tanya masih di 100 ya. Kita lihat apakah nggak mateng ya. Kita buat ngelas lagi. Jadi mateng sempurna. Kalau tidak mateng berarti listrik di rumah sudah drop duluan atau spanning. Jadi Anda harus paham. Kita untuk sambungannya ini bisa dilihat, kita las lagi. Oke, posisi masih di 100 ampere dan itu MCB 4 ampere, tidak jeglek. Kita pakai kacamata dulu. Oke, kita coba dulu sambungannya. Ya, kita balik. Oke. Tomar top kan tidak jeglek 4 ampere ya. Tadi jeglek sudah dicoba 2 kali. Dan ini terbukti. Terbukti mateng maksud saya ya. Jadi kalau ada yang bilang nggak mateng berarti lilitannya kebanyakan. Kalau enggak listriknya sudah spanning. Sempurna ini. Bisa dilihat. Kawatnya ini besar. Pakai kawat las 26 dan itu besinya tebal banget. Ini bisa dilihat besinya. Kelihatan nih. Benar-benar tebal. Dan hasilnya bisa dilihat. Oke. Dan kita coba lagi biar nggak penasaran nanti banyak yang protes karena belum paham. Dan posisinya masih di 100 ampere, bisa dilihat masih 4 ampere. Oke. Tangnya kita singkirin dulu. Oke, jadi kesimpulannya kalau lain merek diatur di ampernya ya. Jadi Anda harus pinter-pinter ngatur ampere ya, karena beda mesin kekuatannya beda dan beda kawat pun beda ketebalan juga bisa. Anda harus pinter-pinter ngatur ampernya ya. Misalnya kegedean kita kecilin segini, 1 strip apa di mana. Oke. Jadi kalau di blender
jeglek ya wajar ya. Kalau 1300 saja kalau di blender masih jeglek. Di blender itu dinyus terus ya, karena teknik ngelas itu nggak begitu, kecuali listriknya benar-benar full. Listrik besar boleh, kalau listrik ini harus pinter main ngelasnya ya. Oke, kita coba lagi. Bisa dilihat. Jadi kesimpulannya matang dengan sempurna ya. Matang ya. Saya langsung pakai yang gede 2,6, tapi kalau merek las lain bisa Anda atur kawatnya ya, karena beda merek las, beda kapasitas dan diatur ampernya ya. Kalau masih 120 ampere MMA 120 masih kuat untuk 900 watt dan bisa diatur ampernya ya. Terima kasih, dan akan saya coba pakai alat yang lain ya, seperti kompor induksi 1000 watt, sama nanti akan sama gerinda atau bor. Oke, kita lanjutkan, kita matikan dulu. Dan ini saya rasa sudah cukup ya, terbukti. Jadi kalau suruh ngelas sampai selesai bikin pagar nggak mungkin ya, karena kita tutorial udah kelihatan tadi. Oke, kita lanjutkan, kita matikan dulu. Kita cabut dulu mesin lasnya, kita singkirin. Dan sekarang kan kita coba pakai kompor induksi 1000 watt sama pakai gerinda. Mungkin nanti kita coba pakai kekuatannya, kalau 900 maksimal angkat beban 1400, 1300 sampai 1400, selebihnya tetap jeglek. Oke, ini belum kita on kan, tak matiin sebentar, yang mau ngambil kompor induksi dulu. Oke, kita lepas dulu anti jegleknya, nanti kekuatannya seberapa ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Kita singkirkan dulu. Dan ini masih 4 ampere Schneider ya, masih baru ya. Ini benar-benar baru ya, kita tutorial apa adanya. Kita colok dulu kompor induksinya. Bentar, kita colok. Kita pakai wattmeter untuk ngetes wattnya. Tadi untuk las tadi lupa pakai wattmeter, tapi udah jelas ya, tidak jeglek. Sebentar. Oke, kita pasang wattmeter dulu. Wattmeternya di sini saja, nanti biar ketahuan. Oke, kita colok lagi. Bentar ya. Kita coba dulu ini tanpa anti jeglek. Kita naikkan di skala 1000 watt. Berapa wattnya? 1005 watt ya, tapi kalau kompor induksi pakai 900 masih kuat ya, tapi yang lainnya dimatikan. Dan akan kita tambah lagi, kita tambah pakai gerinda setrika saja yang wattnya besar. Bentar, setrika aja yang 450
watt kan setrika. Apakah jeglek tanpa alat anti jeglek ya? Biar nyala dulu, kita tunggu sebentar ya. Pakai setrika kompor induksi itu listrik belum jeglek ya. Pakai 900 tidak jeglek. Nih 1464 ya. Jadi kenapa? Karena kompor induksi itu tidak motor, beda sama motor sama mesin las tadi ya. Kalau yang motor sama mesin las dipastikan jeglek. Oke, ini belum jeglek, kita tambah lagi gerinda apakah jeglek. Ini belum pakai anti jeglek ya. Jadi kompor induksi 1000 watt itu 900 kuat ya. Ini sudah kita buktikan. Tuh, baru turun ya. Jadi kenapa tidak jeglek? Ya karena induksi ya, bukan motor. Kalau motor dijamin jeglek. Nah ini baru pakai motor sudah jeglek ya. Jadi tadi setrika sama elemen kompor induksi tadi 1400-an ya, tapi tidak jeglek. Kenapa tidak jeglek? Karena kompor induksi itu elemen ya, sistem induksi bukan motor. Kalau motor dipastikan jeglek. Ini langsung tambah gerinda aja jeglek. Oke, itu jeglek tambah gerinda. Dan kita akan pakai anti jeglek 900. Itu masih jeglek tuh ya. Kita akan pakai anti jegleknya. Oke, ini sudah saya pasang nih, bisa dilihat. Ini yang kecolokan yaitu, dan ini ke output nanti ke 3 alat ya. Tadi jeglek plus gerinda kita colok semua. 1, ini kompor induksi. 1 lagi setrika. Setrika. Oke, maaf, ini acak-acakan tempat teknik begini. Ini sudah saya colok semua, tinggal on kan. Apakah jeglek, pakai anti jeglek, semua nyala. Tadi pakai gerinda jeglek, kita on kan. Tidak trip ya, kita tambah. Lihat, wattnya berapa? 2666 watt mil. Tidak jeglek, lihat. Oke, kita matikan dulu. Basic ya, dan ini sudah mendidih, dan nanti akan saya tambahkan lagi 1 lagi apa yang masih kuat untuk bor. Sebentar kita matikan dulu, nanti akan saya tambah untuk bor. Kita matikan di sini saja. Oke, alatnya panas ya, tapi anget ya, panasnya nggak terlalu panas banget ya, ini wajar dan kuat. Karena ini kabel besar dan kawatnya juga besar 2 mili. Oke, kita lanjutkan tambah pakai bor.
Oke, kita tambahkan roll. Akan saya tambahkan bor lagi ya, kita tambahkan. Namanya percobaan, harus kita uji coba apa adanya ya, dan tes apa adanya. Jadi kalau Anda belum paham bikin sendiri mesin jeglek, berarti itu lilitannya ini harus diukur dulu. Itu yang jelas 2,5 ohm kali 2 ya, ini 2,5 ohm. Masalah kawatnya nanti tergantung, semakin besar semakin banyak ya, karena nilai resistensinya pasti semakin banyak. Oke, jadi Anda harus pahami ini. Kalau Anda gagal dalam resistensi, dijamin antin jeglek tidak berfungsi maksimal. Oke, kita colok dulu ya, kita tambahkan lagi mesin bor. Apakah masih kuat? Kita on kan dulu di sini ya, kita nyalakan dulu. Nyala kompor induksi, terus setrika nyala, terus satu lagi gerinda kita nyalakan dulu, bentar, nanti rusak masker saya. Nyala semua. Oke, ini nyala. Wattnya berapa? 1770 watt. Bisa dilihat tidak jeglek. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kenapa tadi ini sudah saya matikan, kenapa tadi pakai ini semua kuat ya, 1700 kuat, karena ada elemen. Ini elemen, itu elemen. Beda sama motor. Kalau motor semua ini tidak kuat ya. Kalau untuk motor, untuk yang lain seperti segala macam, jadi 900 maksimal angkat 1400 watt, selebihnya jeglek. Dan apakah alat ini aman? Kita konsletkan ya, apakah enggak jeglek, hanya namanya saja anti jeglek. Jadi banyak yang komen, kalau nggak bisa jeglek bahaya Pak Harun, dan kita buktikan kalau ada yang konslet nanti jeglek enggak, kan gitu. Kita copot dulu semua, terus kita nanti akan kita colok dikonsletin. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kabel colokan sudah saya konsletin ini untuk mengetes. Jadi anti jeglek itu apakah nggak bisa jeglek, dan kita buktikan ya. Kita nyalakan dulu. Oke, udah nyala, masih nyolok ya. Kita colok nih ya, ini saya pegangin tapi harus hati-hati ya. Mati berarti jeglek. Oke, bisa dilihat gelap. Ini saya pakai HP. Jadi anti jeglek itu hanya istilah nama. Kalau ada yang konslet tadi tetap jeglek. Kita nyalakan lagi. Oke, udah nyala. Jadi terbukti tadi jeglek ya. Semua trip dari yang ini sampai ke sono trip ya aman. Jadi kalau anti jeglek itu bukan yang nggak bisa jeglek, tetapi hanya istilah kita namakan anti jeglek. Jadi paham, semoga Anda paham. Dan terima kasih. Ini tutorial apa adanya ya. Jadi kesimpulan utamanya,
Jadi tanpa mengenal nilai resistensi, ini 2,5 ohm, 2,5 ohm kali 2 ya. Bisa maksimal 3 ohm bisa ya, cuma kalau 2,5 lebih aman kali 2. Jadi kesimpulannya tadi, tanpa paham resistensi dipastikan tetap jelek ya, karena tutorial elektronik kelistrikan itu ilmu pasti ya, nggak bisa ditawar-tawar ya. Kalau untuknya setrika jangan ditawar, untuk AC ya semua ada tutorialnya masing-masing. Dan ini kesimpulannya, ini tadi bisa untuk listrik 900 dan 1300. Kalau 1300 bisa angkat cutting wheel 2000 watt siap kerja. Jadi ini sangat bermanfaat kali. Ini sangat membantu kita ya, mengurangi pencurian listrik ya. Jadi ini solusinya, ini sangat bagus sekali. Yang nakal-nakal biasanya jeglek, nyuntik-nyuntik listrik berbahaya dan melanggar hukum. Dengan pakai ini silahkan rakit sendiri. Yang rakit, kalau yang mau pesen silahkan di deskripsi juga udah saya ada nomor WA-nya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan tutur kata saya apabila ada kesalahan. Dan intinya di sini, ini bisa Anda screenshot ya. Di video sebelumnya sudah ada ya, semua nilai resistensi harus diukur ya. Bukan hanya melilit saja ya. Tanpa resistensi, paham tentang resistensi, paham tentang kapasitas besarnya kawat, tidak akan berhasil ya. Jadi kawat 1 mili jangan untuk kekuatan yang besar. Jadi semua ada kapasitasnya masing-masing dan fungsinya masing-masing. Yang pakai resistor, yang pakai kapasitor, yang pakai elko, semua fungsinya masing-masing. Anda harus membaca judulnya ya, jangan tawar menawar ya, semua udah ada. Tapi yang paling bagus adalah yang lilitan ini bisa bersamaan ya, dan resistensinya tetap. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.